Selamat siang teman-teman. Selamat datang di webinar YesDoc Healthcare. Apa kabarnya nih hari ini? Boleh banget dong raise hand, boleh komen ya. Semoga semuanya ini sehat dan happy ya, walaupun sekarang ini ya cuaca tuh lagi nggak menentu banget. Kadang panas, kadang mendung. Oke, di sini saya mau sapa-sapa dulu ya di kolom kolom komentar. Nah, di sini juga ada Kakak Iren. Halo, siang Kak Sharon. Halo Kak Iren. Apa kabarnya nih Kak Iren? Halo Kak Isabella. Apa kabarnya nih? Lagi WFA atau WFO nih? Boleh komen. Halo Kak Ajeng, Kak Dina, Kak Indah. Terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Halo Kak Rio. Halo, lagi pada WFA atau WFH nih? Boleh komen ya di bawah. Oke deh. Nah, sebelum lebih jauh ya, saya ingin persilahkan dulu Kakak Jo nih. Oh, masih WFA ya Kak Indah ya? Semangat ya kerjanya. Teman-teman, sebelum lebih jauh saya ingin persilahkan dulu ya Kakak Jo dari kelas pintar untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu ya. Silakan Kak Jo. Halo Kakak Jo, mohon maaf suaranya kurang kedengeran Kak. Belum terdengar. Mungkin Kak Jo ada gangguan ya, tapi terima kasih banyak loh Kak Jo, ini sudah bantu acara ini juga ya. BTW teman-teman, ini kan jam makan siang ya, teman-teman lagi pada makan ya, sambil istirahat, sambil dengerin webinar ya. Terima kasih banget ya teman-teman yang sudah hadir, karena webinar siang hari ini akan seru banget. Jadi kita hari ini akan bahas tentang work-life balance. So, mana nih teman-teman yang susah banget ya bagi waktu kehidupan dengan kerjaan. Biasanya tuh kadang kita nggak bisa enjoy nih pas liburan, malah mikirin kerjaan mulu, pulang kerja malah overthinking, sering banget ya cemas gitu. Yuk kita merapat ya, kita sharing dengan ahlinya langsung, kita bisa kupas tuntas bersama Dokter Kece, Dokter Alphonsus Edward. Dokter Alphonsus Edward ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, yang juga dokter di YesDoc. Nah, sudah hadir di sini ya. Halo Dokter Edward, apa kabarnya dokter? Halo, selamat siang. Kabar baik. Gimana nih semua teman-teman? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat ya, sehat dok. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan juga ya, saya Sharon dari YesDoc, sekaligus yang akan jadi host untuk acara siang hari ini teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa nih nanti setelah selesai acara, nanti kita akan ada hadiah OVO 300.000 untuk 3 penanya terbaik. Bisa langsung saja ya di drop pertanyaannya di Q&A atau di kolom chat. Oke teman-teman, kita nggak usah langsung lama-lama nih ya, kita bisa langsung dengerin yuk. Kita langsung dengerin pemaparan dari Dr. Alphonsus. Silakan Dr. Alphonsus. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan panitia sekalian. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir dan mendengarkan webinar pada siang hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai keseimbangan hidup dan bekerja yang tentunya akan diharapkan bisa membuat kita lebih produktif serta semakin sehat dalam menjalani hidup ini. Keseimbangan hidup dan bekerja ini atau yang biasa disebut juga dengan work-life balance ya. Tanpa memperpanjang waktu mungkin kita mulai saja. Oke, pertama-tama saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membayangkan, pernahkah kita melihat seseorang ataupun mungkin kita mengalami sendiri bahwa orang itu bisa bekerja dengan semangat, dengan bekerja keras, terus punya motivasi yang tinggi, gitu ya, ingin terus bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu, gitu ya. Bahkan kita bisa melihat mungkin orang tersebut nampak bisa bekerja di mana saja gitu ya, dari saat
di kantor maupun di luar kantor tetap dia bisa bekerja dan menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Tapi tidak jarang juga kita kemudian melihat bahwa orang tersebut makin lama kok dari waktu ke waktu sepertinya semangatnya agak berkurang gitu ya, lebih mudah lelah, kemudian juga mungkin juga dia tidak lagi termotivasi seperti pada awal saat dia mulai bekerja seperti itu ya. Nah, bahkan bisa sampai pada akhirnya tidak lagi bisa produktif. Rasanya baru bekerja sedikit untuk hal-hal yang tadinya bisa dikerjakan dengan mudah, sekarang langsung lelah, habis energi rasanya, gitu. Atau sama sekali jadinya tidak bisa masuk bekerja. Nah, kalau hal-hal seperti ini yang terjadi, maka kita perlu lebih waspada ya, karena pada akhirnya kondisi-kondisi seperti ini selain mengganggu produktivitas juga membuat kesehatan kita semakin menurun, gitu ya. Nih, menurut statistik penelitian oleh Mental Health Foundation, didapati bahwa 27% karyawan ternyata telah bekerja secara berlebihan dan dia merasa stres yang berlebihan juga, gitu ya. Jadi udah tidak bisa ditangani stresnya oleh diri sendiri, jadi dia mulai berkurang tuh produktivitasnya. Lalu 34%-nya ternyata sudah banyak atau sering mengalami cemas. Dan yang lebih besar lagi adalah yang mungkin versinya lebih ringan dan tidak awal-awalnya mungkin dia nggak menyadari, itu udah lebih dari 50%. Ternyata jadi lebih mudah marah dibandingkan kondisi dia sebelum dulu bekerja ataupun pada awal-awal bekerja dulu tidak cepat marah seperti saat ini. Oke, terus kan saat ini lagi kondisi pandemi nih. Tadi banyak yang WFH ya ternyata ya. Apakah WFH membuat kerja ini jadi lebih santai, terus hidup dan kerja jadi lebih seimbang? Ternyata dari survei yang dilakukan pada masa pandemi ini di bulan Agustus 2020 ditemukan bahwa lebih dari 50% jam kerja dari responden yang dicoba diambil surveinya, ternyata jam kerjanya malah lebih panjang gitu ya dibandingkan pada saat dia bekerja di kantor. Apakah hasilnya jadi lebih banyak? Belum tentu. Ternyata hasilnya bisa sama saja ataupun malah lebih sedikit dibandingkan saat bekerja di kantor. Walaupun ada juga yang bekerja lebih panjang dan hasilnya lebih baik gitu ya, bisa aja enggak. Tapi ternyata banyak juga yang tidak efektif nih dalam bekerja di WFH ini. Nah, karena itu kita sebenarnya perlu work-life balance baik pada saat kita kerja di kantor maupun kerja di rumah ataupun kerja di luar kantor. Misalnya ada juga orang-orang yang bekerjanya di luar kantor, di lapangan. Tetap kita perlu punya suatu keseimbangan antara kerja dan menjaga hidup atau work-life balance ini. Apa itu work-life balance? Nah, mungkin berbagai macam definisi bisa ditemukan ya kalau melihat di buku-buku atau di internet atau di literatur, banyak sekali definisi yang mungkin. Tapi pada intinya adalah kondisi seseorang yang bisa mengatur atau membagi waktu dengan seimbang dengan baik gitu ya antara tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan ataupun ya tadi mungkin ada presentasi-presentasi mungkin tugasnya, dan juga bisa merawat diri dan liburan dengan seimbang gitu ya. Jadi merawat diri di sini termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan, terus menjaga pikiran tetap positif dan menjaga motivasi. Nah, itu termasuk di dalam situ. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi ya, tadi ilustrasi yang diberikan tadi, kita bisa lama-kelamaan menjadi jenuh atau bahkan sampai burnout. Burnout itu tadi yang kondisi di mana mudah sekali kita jadi lelah, mudah jadi marah, mudah jadi tidak lagi tertarik untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Akhirnya produktivitas pun jadinya tidak optimal atau bahkan tidak ada. Nah, dengan melakukan work-life balance, maka kita bisa menghindari dari kejenuhan ataupun burnout, lalu produktivitas bisa meningkat,
Terus lingkungan tempat kerja kita ini, maksudnya di kantor atau di sekitar rumah misalnya WFH itu menjadi lingkungan yang lebih sehat. Sehat di sini artinya baik orang-orangnya yang sehat maupun relasinya atau komunikasinya juga tetap baik gitu ya. Terus inisiatif dan kreativitas juga lebih baik gitu ya. Jadi lebih mau mengambil inisiatif, kemudian juga ide-ide jadi lebih banyak muncul, yang pada akhirnya juga hasil kinerja juga akan meningkat. Yang penting juga adalah rasa pencapaian gitu, yang kita dari hal yang kita lakukan, dari hal yang kita raih itu menjadi lebih tinggi gitu ya, lebih berarti. Jadi hidup ini lebih bermakna gitu. Itu yang penting dari work-life balance ini. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, tidak optimal bagaimana? Tadi bisa malah menurun produktivitasnya, atau seperti tadi yang dicontohkan, fisik dan mental jadi lebih menurun, atau mudah lelah, atau malah jadi sering sakit, tidak sehat. Lalu konsentrasi dalam bekerja juga pasti akan terdampak kalau sudah seperti itu. Dan yang bisa berbahayanya adalah kalau resiko ya untuk melakukan kesalahan atau menjadi teledor atau menjadi tidak hati-hati itu jadi meningkat karena konsentrasi yang menurun atau tidak bisa fokus, ya itu bisa berbahaya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain jadinya. Oke, terus ternyata kalau kita lihat-lihat work-life balance kita ingin coba nih ya, tapi ternyata nggak selalu mudah. Jadi apa nih kesulitan-kesulitan yang bisa kita temukan pada saat kita mau menerapkan work-life balance? Pertama, mungkin sistem kerja di tempat kantor kita atau di saat di rumah gitu ya, itu belum optimal, masih perlu ditingkatkan lagi. Pengaturan-pengaturannya menghalangi kita untuk bisa bekerja dengan efektif atau efisien, itu bisa. Terus mungkin juga tugas kita terlalu banyak dan kita sulit untuk membagi waktunya. Karena terlalu menumpuk, kita bingung gitu ya, mau mengerjakan yang mana, akhirnya sulit juga membagi waktu untuk saatnya istirahat ataupun saatnya bekerja. Apalagi kalau udah habis ada tanggal merah atau libur yang berhari-hari, begitu balik kerja menumpuk, itu lebih bingung lagi untuk kita membagi waktunya kalau memang kita tidak terbiasa untuk selalu membagi waktu dan bekerja sesuai dengan kinerja yang terbaik. Lalu kondisi pandemi ini juga ternyata ditemukan memang banyak sekali menghambat kerjanya ya, baik secara langsung, misalnya kita nggak bisa masuk ke kantor atau nggak bisa mengakses sesuatu, maupun dari penunjang-penunjangnya, dari logistik, dari distribusi, mungkin akan jadi menghambat kinerja kita. Apalagi kalau ada kondisi kesehatan kita yang kurang baik. Dengan kondisi yang sehat aja, mungkin kita masih perlu usaha untuk bisa membagi work-life balance itu dengan baik, apalagi kondisi kesehatan yang kurang baik. Itu pasti suatu tantangan yang lebih besar lagi ya. Dan berbagai macam hal-hal lain yang bisa menghambat kita mencapai work-life balance itu. Banyak sekali tergantung dari situasi dan jenis pekerjaan yang dihadapi dari tiap orang. Lalu bagaimana nih caranya kita bisa menjaga nih supaya tercipta work-life balance? Yang artinya kita perlu bisa menyeimbangkan nih antara kita menjaga untuk kebaikan diri maupun menjaga kesehatan, ataupun juga untuk relasi yang baik gitu ya antara kita dengan orang lain maupun dengan keluarga, juga tetap produktif dalam bekerja. Pertama-tama tentu yang bisa dilakukan adalah kita harus menunjang untuk sosialisasi yang baik. Nah ini kan akan menunjang untuk relasi yang baik juga, baik untuk soal pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari ya, di keluarga ya. Dengan melakukan itu, dukungan dari orang-orang di sekitar kita juga akan meningkat gitu ya. Jadi kita bisa merasa beban ini berkurang, dan bisa jadi malah tugas-tugas itu kalau dikerjakan bersama-sama bisa selesainya lebih baik dan lebih cepat. Jadi sosialisasi adalah salah satu hal yang paling penting, termasuk di dalamnya komunikasi tentunya. Terus cukup tidur juga penting,
Karena walaupun kita mau bekerja yang banyak gitu ya, tapi kalau dengan tidur yang kurang, cepat atau lambat pasti akan mengurangi produktivitas kita, karena kesehatan kita pun akan menurun. Terus berani menjadi diri sendiri, kita tidak usah mengikuti orang lain, apalagi cara kerjanya beda, terus tujuannya beda. Ya, yang penting kita bisa mencapai apa yang kita mencapai, tuntutan apa yang kita diharapkan dari kita, dengan tetap menjadi bagaimana yang prinsip-prinsip yang kita pegang, gitu ya. Terus olahraga yang teratur, ini juga yang sering terlupa karena kesibukan sehari-hari. Tapi ternyata dengan olahraga yang teratur itu akan menunjang produktivitas kerja juga. Makanya memang disarankan tetap berolahraga rutin. Lalu waktu untuk diri sendiri dan keluarga juga tetap perlu disiapkan, karena ini penting untuk bisa kita menjadi relaksasi kembali, menjadi pikiran jernih kembali, ada semangat kembali. Ya. Jangan lupa pertama-tama juga kita perlu ada target, supaya kita tahu apa yang mau dituju, apa yang mau diraih, dan bagaimana pengaturannya nanti bisa dilakukan setelah ada target. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai sosialisasi, itu penting untuk membina relasi ya, dan juga ternyata mendukung untuk kerjasama, baik di kantor maupun juga kondisi di rumah, yang bisa saling membantu satu sama lain, sehingga bisa lebih kerja lebih efektif. Lalu tadi ya, kalau bisa sih memang selama beristirahat ya, walaupun kita mungkin waktunya terbatas, masih bisa untuk tetap memberikan waktu untuk bisa berbicara dengan rekan-rekan kerja kita, supaya lebih terbina relasi. Terus tadi yang menjadi diri sendiri, kita tentukan batasan ataupun prinsip-prinsip yang kita pegang, lalu berusaha untuk mencapai tanggung jawab ataupun tugas yang kita mau raih, dengan tetap memegang prinsip tersebut, gitu ya. Tentu kita tetap selalu berkompromi ya dengan kondisi yang ada, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi di sekitar tempat kerja kita. Lalu kita juga perlu menyampaikan ya dengan tepat, dengan jelas, dan tanpa menyinggung orang lain apabila kita memang berhalangan ataupun tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan baik gitu ya bicaranya, sehingga bisa jadi ada diskusi yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan suatu tuntutan itu, baik dengan sendiri maupun mungkin dibantu, malah bisa jadi ada bantuan ya. Lalu mengenai tidur, tadi saya katakan tidur itu penting, walaupun kita mau bekerja sekeras dan sebanyak mungkin gitu ya, karena dengan tidur yang cukup kita akan lebih sehat, produktivitas juga jadi akan meningkat. Dan biasanya disarankan untuk orang dewasa tidurnya 6-8 jam per hari. Tentu tiap orang akan mempunyai kebutuhan tidur yang bisa berbeda-beda jumlahnya. Yang penting kualitas tidurnya perlu baik ya. Oke, terus waktu untuk diri sendiri tadi bisa untuk melakukan hal-hal yang disenangi, untuk merawat diri, juga untuk bisa relaksasi secara rutin. Kalau bisa sih di tiap harinya atau di tiap waktu ada waktu-waktu yang kita udah jadwalkan untuk bisa ada waktu yang relaksasi dulu, baru kemudian lanjut bekerja lagi. Walaupun relaksasinya nggak harus lama-lama ya, mungkin kadang-kadang cuma perlu 5-10 menit di sela-sela bekerja setelah 3-4 jam misalnya, itu juga bisa. Lalu olahraga, ini juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produktivitas dan stamina gitu ya. Terus kadang-kadang kita pikir, wah olahraga nggak sempat nih, karena kita pikirkannya harus sampai berjam-jam gitu ya. Ternyata enggak, karena olahraga 30 menit per hari itu sudah cukup efektif ternyata untuk menjaga kondisi dan tetap sehat. Kalau bisa, makanya dilakukan rutin tiap hari. Bahkan menurut penelitian juga 15 menit sehari juga kalau memang tidak sempat atau tidak sanggup untuk 30 menit sudah cukup membantu ya. Dan jangan lupa untuk pola hidup yang sehat. Contohnya adalah makanan yang seimbang. Kita jangan hanya makan satu jenis makanan saja, tapi nutrisi lainnya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kita harus seimbang, cukup sayur, cukup buah, cukup air putih yang untuk diminum. Oke, dan tadi yang terakhir, jangan lupa kita harus tentukan
target atau prioritas yang mau dilakukan terlebih dahulu. Apa yang penting dan mendesak itu tentu dilakukan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir dilakukan adalah yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak, gitu ya. Jadi kita tidak kewalahan untuk tugas yang mungkin lebih dari satu. Ya. Lalu apa yang bisa didapat nih kalau nanti kita sudah bisa work-life balance? Tadi ya, produktivitas meningkat. Terus yang penting juga adalah kita bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik, lebih bahagia, serta kita punya relasi dan hubungan yang baik, baik dengan rekan kerja, dengan atasan, juga sebenarnya adalah yang tidak kalah penting adalah hubungan relasi dengan keluarga atau orang-orang terdekat kita. Juga bisa dipertahankan lebih baik. Oke, jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke panitia untuk selanjutnya. Baik, terima kasih banget nih dok untuk sharingnya, menarik sekali ya dok ya. Jadi kita bisa lebih mengenal nih, penting banget kan bisa dapat insight juga dari dokter Alfonsus. Bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Oh ya, teman-teman yang mau tanya sama dokter Alfonsus bisa langsung saja ya chat di kolom komentar atau di sesi Q&A. Dan nanti untuk pertanyaan terbaik ini akan mendapatkan hadiah OVO 300.000. Lumayan banget nih bisa dapat uang jajan. Ya, sebelum masuk ke Q&A kita simak dulu video berikut ini. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet. Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. Yes Dok, konsultasi gampang, anti ribet. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman ya. Ini udah banyak banget nih teman-teman yang bertanya. Dari Kakak Lola, Dokter Alfonsus sudah siap ya dokter ya? Dari Kakak Lola, apa betul nih kenapa ya orang zaman dulu ini yang tinggal di pegunungan ini lebih panjang umurnya dan jarang sakit? Karena mereka tidak kerja kantoran, mereka cari nafkah ini hasil dari kebun depan rumah. Tanah juga warisan dari nenek moyang. Jadi mereka hidup sudah work-life balance banget nih. Mereka tidak mempunyai ambisi yang besar, tidak kejar materi seperti orang di ibu kota. Asal mereka bisa makan 3 kali sehari saja sudah cukup ya dok. Biasanya begitu ya dok. Bagaimana nih dok? Pendapatnya? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Gimana membandingkan kita dulu dengan gimana pendahulu kita misalnya yang ada di pegunungan misalnya gitu ya, atau di perkampungan yang masih lebih tradisional gitu ya. Ya, kondisi-kondisi seperti dulu itu sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa cukup terbina ya work-life balance-nya ya. Terutama yang paling gampang kita bayangkan adalah segala sesuatunya dia lakukan sendiri gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan untuk sehari-hari, dia bergerak dan berusaha untuk mencari ataupun menghasilkan itu. Jadi beberapa hal contohnya tadi dia kan menanam terus mengolahnya terus akhirnya mendapatkan apa yang diperlukan gitu ya. Dengan melakukan itu saja sebenarnya dia udah otomatis melakukan olahraga secara rutin, terus juga dia merasa pencapaiannya ada gitu ya, bahwa dia menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan dan dia gunakan sendiri atau keluarganya gunakan. Terus juga dia tidak ada tuntutan tadi ya yang menumpuk gitu ya, atau lagi juga dia nggak ada memikirkan mengenai misalnya ada kondisi teknologi yang terganggu atau misalnya distribusi yang terganggu, misalnya seperti itu. Jadi segala sesuatunya memang
tidak banyak yang membuat dia banyak pikiran stres seperti itu. Juga olahraga dan pola hidupnya lebih seimbang. Oke. Tadi yang ditanya lebih lanjut apa tadi? Ya, selanjutnya nih dok dari kakak Isabella. Siang dok, bagaimana sih kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari work-life balance? Terima kasih sebelumnya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang lebih praktis ya untuk kita lakukan gimana nih caranya supaya bisa kita terapkan gitu ya, bisa hasil yang maksimal. Nah, pertama-tama mungkin kalau kita udah terbiasa melakukan beberapa hal yang memang mendukung untuk work-life balance, itu udah sangat bagus gitu ya. Itu bisa kita tetap lakukan dan tetap kita kembangkan lagi. Nah, apabila kita belum pernah mencoba ataupun selama ini bekerja tidak work-life balance gimana dong? Kalau seperti itu, kita bisa mulai dari kondisi yang paling ringan ataupun paling mudah untuk kita coba lakukan terlebih dahulu. Kita lakukannya secara bertahap nih. Tadi kan sudah ada beberapa tips-tips ataupun hal-hal yang bisa kita coba untuk menjaga work-life balance itu kan. Tadi ya, mulai dari bersosialisasi, kemudian adanya olahraga, pola hidup yang sehat, istirahat cukup, dan lain-lain gitu ya. Kita bisa mulai itu dari kondisi yang paling mudah kita coba lakukan dulu gitu ya. Misalnya nih, selama ini kita nggak berelasi dengan baik gitu ya, setidaknya menyiapkan waktu lah untuk kita mencoba berdiskusi ataupun membina relasi dengan rekan-rekan kerja kita yang terdekat atau dengan keluarga kita memberikan waktu yang cukup. Nah, jadi mulai dari hal-hal yang lebih ringan aja dulu. Baru kemudian nanti kalau sudah terbiasa bisa kita tingkatkan lagi sampai akhirnya kita mencapai work-life balance itu. Jadi hal ini pun mungkin nggak mudah kalau misalnya kita lakukan sekaligus gitu ya, langsung drastis mungkin tidak mudah, tapi kita bisa lakukan itu secara bertahap, pelan-pelan. Tes, ada selanjutnya? Wah, terima kasih banyak ya dok ya pemaparannya. Ini benar banget nih ya dok, kita harus balance kehidupan dengan sekitar kita, dengan keluarga, dan kita juga perlu juga untuk olahraga ternyata ya dok ya, supaya kita bisa balance. Selanjutnya dokter, ini ada dari Dina Mala. Selamat siang dok, saya Dina Mala, izin bertanya ya dok ya. Ada 2 pertanyaan nih dok, misalnya nih kita sudah buat jadwal kita setiap harinya agar bisa berbagi waktu. Tapi kadang masih aja nih ada kendala ketika sudah membuat jadwal tersebut, seperti misalkan ada kegiatan tambahan atau hal lain. Nah, gimana nih dok supaya kita bisa seimbangkan untuk menjalankan keduanya? Karena kadang kita bisa stres juga ya kalau misalkan kita ketemu kegiatan yang double. Nah, untuk pertanyaan keduanya juga menarik juga nih dok. Gimana nih dok untuk menghindari toxic productivity, karena di saat WFH sekarang ya banyak banget kegiatan yang berlebihan. Nah, apakah ada tips dari Dr. Alfonsus nih untuk terhindar dari toxic productivity? Halo, Dokter. Jadi internet saya sepertinya terputus ya. Iya dok, sudah lancar kembali dok. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Dina Mala ya. Oke. Ini coba saya sambil baca aja ya, karena tadi nggak terlalu terdengar. Nah, internetnya gangguan. Oke, jadi pinginnya bisa membagi waktu, tapi ada kendala karena ada kegiatan atau urusan lain gitu ya. Terus ada juga menghindari toxic productivity yang malah jadi banyak kegiatan berlebihan. Oke. Jadi kalau kondisi seperti ini sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya yang saya jelaskan, bahwa kadang-kadang memang kita nggak bisa menerapkan
sesuatu itu dengan langsung drastis gitu ya, karena banyak sekali kendala ataupun tantangan yang bisa menghalangi untuk hal itu. Namun kalau kita udah lakukannya sedikit demi sedikit, kita udah terbiasa itu untuk menghadapi yang nanti makin meningkat, misalnya tadi ya ada tugas ataupun hal-hal lain yang perlu dilakukan yang bisa membuat waktu itu habis, itu masih bisa kita usahakan untuk lebih terbagi dengan baik tuh. Jadi untuk hal ini memang kadang-kadang kita perlu membuat prioritas juga, yang mana yang lebih mendesak dan mana yang lebih penting. Apalagi kalau ada dua-duanya nih, ini mendesak dan penting, berarti itu yang dicoba dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian urutan-urutan berikutnya, dan yang paling terakhir adalah yang kurang mendesak dan kurang penting. Itu dengan melakukan itu pun sebenarnya kita sudah termasuk mulai menerapkan work-life balance itu, walaupun belum mencapai misalnya yang tadi semuanya teratur dengan baik, semuanya balance banget gitu, mungkin belum, tapi kalau kita udah mulai menerapkan dari kecil-kecil, nanti lama-lama yang hal-hal yang lebih besar pun kita bisa untuk lebih baik gitu. Untuk produktivitas yang berlebihan, yang beraktivitas berlebihan juga sama, jadi kita perlu tahu dulu batasan-batasan kita tuh seperti apa, terus menentukan prioritas, dan kita melakukan sesuai dengan target dan prioritas itu, supaya tidak kita mengutamakan yang ternyata kurang penting dan kurang mendesak, atau apalagi kita tetap memaksakan yang kurang penting dan kurang mendesak itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan di saat yang sama gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan ya untuk Bina Mala. Oke dok, jadi yang nggak penting-penting mendingan ditinggalin aja ya dok ya, daripada capek ya dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari kakak Rifda Safab. Dok, bagaimana ya cara menghilangkan overthinking saat pulang kerja? Biasanya kalau pulang kerja saya juga masih suka overthinking dok. Kadang mikirin nanti kerjaan gimana ya besok, padahal udah pulang, udah di kasur, tapi suka mikirin, itu mengganggu banget sih dok. Bagaimana menurut dokter? Ya, ini juga banyak orang ya yang mengalami atau sering akhirnya terganggu dengan hal ini. Nah, kalau mengenai overthinking, sebenarnya itu sebenarnya hal-hal yang bermanfaat tapi berlebihan sehingga malah mengganggu. Sebenarnya gitu. Jadi kita memikirkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu kan hal yang baik ya. Kita ada rasa khawatir, jadi kita bisa menyiapkan lebih baik tuh. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sampai tahap yang berlebihan, malah akan mengganggu baik kesehatan kita, ketenangan kita, bahkan ada juga orang sampai overthinking sampai nggak bisa bekerja gitu ya. Bahkan malah target yang dia mau capai, yang dia pikirkan terus malah jadi tidak tercapai gara-gara dia terlalu banyak overthinking mengenai segala sesuatu. Jadi kalau mengenai hal ini sebenarnya kita perlu juga memikirkan apa yang perlu dipikirkan pada saat situasi itu yang perlu gitu ya. Jadi ini agak rumit kata-katanya, tapi sebenarnya intinya sama seperti yang sampaikan tadi, bahwa ada saatnya kita perlu memprioritaskan hal-hal yang misalnya di rumah, atau hal-hal yang untuk ada juga untuk keluarga gitu ya. Di saat tertentu lagi yang lain yang mungkin di tempat jam kerja yang memang lebih prioritas untuk menentukan atau memikirkan pekerjaan-pekerjaan ya. Suaranya kurang dekat dok sepertinya dok. Oh, kurang jelas ya. Ini kedengeran nggak? Ada noise dok, ada suara sekitar. Oh ya, coba bentar ya, saya setting dulu. Kalau seperti ini gimana? Iya. Tes. Oh ya, sudah lebih baik dok. Sudah baik. Oke, sudah terdengar ya suara saya ya? Iya, sudah lebih jelas dok. Oke, tadi saya ulang aja kali ya, karena nggak tahu seberapa yang terdengar. Ya, jadi mengenai overthinking sebenarnya ini kan banyak dialami ya oleh orang-orang. Sebenarnya prinsipnya sama, kita
tetap perlu melihat apa yang menjadi prioritas pada saat kondisi tiap kondisi itu, setiap situasi apa yang menjadi prioritas. Nah, kalau misalnya di situasi pekerjaan, di jam kerja, ya mungkin kita berlebih memprioritaskan mengenai pikiran-pikiran mengenai tadi tugas kerja. Tapi pada saat kita sudah pulang kerja, kita melihat lagi prioritasnya. Apakah memang mengenai pekerjaan itu sesuatu yang mendesak harus diselesaikan di jam itu misalnya gitu ya. Kalau memang iya, ya nggak apa-apa, kita masih memikirkan mengenai pekerjaan ataupun tugas-tugas yang belum selesai. Tapi kalau misalnya ternyata itu memang sesuatu yang bisa dikerjakan, misalnya besok lah, bisa dilanjutkan untuk dikerjakan, diselesaikan. Ya berarti saat pulang itu adalah prioritasnya untuk merawat diri ataupun untuk keluarga atau untuk ya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi itu yang tetap prinsipnya sama, kita menentukan prioritas yang perlu dilakukan duluan yang mana, terus termasuk yang dipikirkan duluan gitu ya. Walaupun tentu hal itu juga perlu latihan, karena kadang-kadang pikiran itu kan memang muncul gitu aja. Kalau kita tidak terlatih untuk kembalikan ke hal yang maksudnya mengontrol dan mengembalikan ke hal yang lebih penting, maka kita akan terbawa tuh dengan pikiran yang overthinking itu. Makanya kita dari awal juga menentukan dulu prioritasnya apa, target-targetnya apa, begitu sudah lebih terbiasa, nanti pada saat kita ada overthinking pun kita bisa mengendalikan bahwa, oh yang ini kan sesuatu yang bisa ditunda nanti atau besok bisa diselesaikan, bukan menjadi prioritas di saat ini, pada saat di rumah, pada saat waktunya keluarga, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita terapkan tuh, untuk pikiran-pikiran kita lebih sesuai dengan situasi ataupun kondisi yang ada gitu ya. Baik, Dok. Ini kita dua pertanyaan lagi ya, Dok ya. Ada dari Kakak Feby, izin bertanya, lanjut, Dok. Untuk seseorang yang lebih muda berpikir negatif, apakah ada hubungannya, Dok, dengan pola asuh keluarga? Bagaimana ya, Dok, cara untuk memulai melatih cara berpikir untuk selalu berpikir positif? Dan bagaimana juga cara mengelola ya suatu perasaan marah yang bisa terjadi saat berada di dalam lingkungan pekerjaan? Silahkan, Dr. Alfonsus. Oke, ini juga pertanyaan yang bagus. Memang pada kondisi kita berpikir itu pasti akan terpengaruh dari banyak hal. Mulai dari budaya, mulai dari pengasuhan, dari lingkungan sekitar kita, dari ya tempat di mana kita tinggal, termasuk berbagai macam hal ya kita diajarkan ataupun selama ini kita alami. Itu membentuk pola pikir kita. Jadi bukan hanya persis dari pengasuhan orang tua saja. Nah, tentu kenapa kita bisa berpikir ke arah situ, karena kan kita terbiasa ataupun terlatih untuk itu, gitu ya. Misalnya dikasih tahu orang tua berkali-kali mengenai itu, akhirnya kita terpikirnya begitu. Dengan cara pikir yang ini pun kita bisa berarti melatih kita bisa berpikir lebih positif, lebih sesuai, lebih tidak berlebihan, gitu ya. Melatihnya mungkin ya sedikit demi sedikit. Apa yang sih caranya untuk melatihnya? Mulai dari kita membaca fakta-fakta mengenai itu yang lebih sesuai, gitu ya, yang lebih produktif, yang lebih positif. Pertama kita cari pengetahuan dulu. Sembari mencari informasi-informasi, kita bisa tuh mulai melatih mencari pikiran alternatif. Nanti alternatif pikiran itu artinya bisa dari sudut pandang kita, sudut pandang orang-orang lain nih, nah misalnya di posisi kita, gimana dia mikirnya apa, kira-kira kita bayangkan yang lebih positif, yang lebih produktif itu apa. Nah, terus dari pikiran-pikiran yang alternatif itu, lama-lama akan menjadi pikiran utama kita kalau misalnya kita terus melatih berpikir yang positif, seperti itu. Hal ini juga nanti akan berpengaruh pada perasaan kita nih. Nah, kita kan merasa marah, merasa sedih, atau merasa kecewa, ataupun khawatir, itu kan muncul begitu aja. Tapi perasaan-perasaan ini semua terkait dengan pikiran-pikiran kita. Kalau kita berpikir yang positif, perasaannya juga akan tidak sampai sebegitu cemasnya, akan lebih tenang gitu ya, lebih bahagia. Gitu. Jadi pikiran-pikiran itu yang bisa kita latih supaya perasaan-perasaan kita juga akan jadi lebih baik. Gitu. Nah, untuk tindakan-tindakan juga bisa kita cari alternatifnya yang bisa membuat kita mencapai tujuan yang mau diraih
bisa merasa lebih nyaman, lebih produktif, tapi dengan cara-cara yang lebih baik gitu ya. Jadi mencari alternatif-alternatif yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi itu, yang bisa menghasilkan yang lebih baik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya ada kendala mengenai hal itu, ya bisa baru datang nih berkonsultasi untuk kita mencari berdiskusi, mencari sudut pandang yang lain. Nah, disitulah nanti perlunya untuk konsultasi lebih lanjut, untuk mendiskusikan, mencari jalan keluar bersama-sama yang memang nanti sesuai dengan cara dan kepribadian masing-masing orang, tapi yang lebih sesuai dan lebih hasilnya lebih baik, gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Sebelumnya ada lagi, dok, dari Kak Ajeng. Siang, dok. 2 tahun lalu ini saya resign dari kantor lama karena saya punya teman yang toksik. Saya ini tipikal orang yang ambisius, tapi sejak saat itu saya jadi sering burnout dan overthinking. Setelah resign jadi freelance, saya gonta-ganti pekerjaan karena cepat sekali ngerasa burnout, lelah mulu bawaannya. Gimana ya, dok, supaya kita bisa mendatangkan motivasi lagi, dok? Karena ambisi saya juga makin kayak nggak ada sama sekali. Apakah ini efek terlalu stres, bahkan terlalu depresi? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi kondisi yang disampaikan seperti ini ya kita perlu lihat lebih lanjut ya, karena ada kemungkinan memang kondisi-kondisi yang disampaikan ini ada hal-hal lain yang juga menyertai kondisi yang dirasakan gitu ya, ada keluhan-keluhan yang lainnya ternyata yang belum diceritakan. Jadi ini sebaiknya sih memang kita lihat lebih lanjut kondisinya, kita periksa lebih lanjut, karena setelah dari diceritakan tadi kan sudah mencoba untuk mencari beberapa alternatif kegiatan ataupun pekerjaan, tapi pada akhirnya semua cepat burnout lagi, semua cepat tidak dikerjakan lagi. Kalau kondisi yang sudah seperti ini artinya kan kemampuan untuk kita beraktivitas itu udah terganggu, dan yang pasti rasanya pasti tidak nyaman, udah tidak menyenangkan gitu ya kehidupannya. Kalau berjalannya sudah cukup lama sepertinya nih kan sudah mencoba beberapa kali jenis pekerjaan. Kalau seperti itu sebaiknya sih memang datang konsultasi lebih lanjut untuk kita telusuri lebih lanjut apakah memang ada kondisi-kondisi yang perlu penanganan lebih intensif supaya bisa segera kembali produktif lagi, kembali kehidupannya bisa bahagia, terus bisa mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Jadi kondisi yang seperti ini apalagi sudah berulang, disarankan sih kalau bisa datang untuk konsultasi terlebih dahulu. Mungkin aja memang belum memerlukan suatu terapi tertentu, tapi bisa jadi ada kemungkinan juga tetap ada perlunya gitu untuk bisa konsultasi dan dapatkan terapi. Baik, Dokter Alfonsus. Satu lagi nih ya, Dok ya. Ini pertanyaannya menarik banget nih, Dok. Mitos atau fakta orang yang suka makan pedas dan gurih-gurih dan daging-dagingan merah itu cenderung emosian dan burnout. Sedangkan yang sering makan sayuran dan makanan sehat cenderung bisa kontrol emosi dan bisa lebih kalem. Apakah ada penjelasan ilmiahnya, Dok? Ya, baik. Ini pertanyaannya cukup ilmiah nih, tapi berdasarkan dari adanya kata-kata orang ya. Ya, jadi untuk mengenai makanan sebenarnya yang paling ideal itu adalah makanan yang seimbang, yakni cukup protein, cukup sayuran atau serat gitu ya, cukup air, cukup karbohidrat ya, yang seperti yang kita pernah dengar juga ya, masih pernah lihat di saran-saran kesehatan. Kenapa perlu yang seimbang? Karena tiap nutrisi itu sangat diperlukan. Jadi semuanya punya fungsi yang berbeda-beda, ada juga fungsi yang overlap, tapi ada biasanya masing-masing nutrisi itu punya kekhasan dan keperluannya masing-masing. Sehingga apabila kita makan hanya salah satu saja atau nggak seimbang, pasti efeknya pada baik cepat atau lambat akan mempengaruhi kesehatan, juga mempengaruhi ke kinerja kita. Misalnya tadi dibilang bahwa yang makan daging-dagingan ataupun yang pedas dan gurih akhirnya di marah-marah ataupun jadi burnout gitu ya. Mungkin belum tentu juga, kecuali dia memang hanya makannya itu saja, tentu jadi nggak seimbang, akhirnya mulailah gak ada gangguan-gangguan kesehatan,
mulai ada nyeri-nyeri yang dirasakan ataupun energinya nggak ada, akhirnya jadi mudah burn out, mudah lelah, atau malah jadi cenderung emosian karena ada rasa tidak nyaman nih di badan. Kayak gitu tuh bisa. Tapi sebaliknya juga kalau makan sayuran saja yang tidak seimbang, apalagi ya kalau kecuali sayurannya bisa dibuat seimbang sama dia, cukup protein, cukup nutrisi yang lain, cukup mikroelemen di nutrisi itu, ya itu nggak masalah. Sama juga dengan apabila misalnya banyak makan daging merah, terus banyak yang gurih, tapi tetap seimbang makanannya, ya itu nggak masalah gitu. Jadi tetap sehat-sehat aja, tidak juga menjadi burnout ataupun emosian. Tapi kalau makan sayuran juga nggak seimbang, pasti akan berdampak pada kesehatan. Pada akhirnya, kalau berdampak kesehatan, akhirnya tetap aja akan terjadi mudah burnout ataupun mudah jadi sulit mengatur emosi seperti itu. Jadi bukan sekedar hanya makan daging atau makan sayur, tapi yang penting adalah kalau bisa seseimbang mungkin makanannya, gitu ya. Baik, jadi yang penting 4 sehat 5 sempurna juga ya dok ya. Baik, sekarang kita sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih Dokter Alfonsus, dan buat teman-teman yang belum terjawab tenang saja ya, bisa langsung konsultasi video call langsung di YesDoc dengan Dokter Alfonsus. Halo Kak Jordan, bagaimana Kak Jordan? Apakah mikrofonnya sudah bisa? Halo. Sudah bisa ya Kak Jo ya. Halo Kak Jo, terima kasih ya Kak Jo ya sudah diberi kesempatan. Ya, aku yang terima kasih nih sama teman-teman YesDoc, sama Dokter Edward juga atas waktunya. Ya silakan Kak Jo. Oke, makasih banyak sebelumnya untuk tim YesDoc, untuk Mbak Erin, untuk Mbak Sharon, dan untuk Dr. Edward, sama semua teman-teman yang udah hadir, partisipan di sini. Thanks a lot. Aku cuma mau ngingetin, balik lagi seperti yang Dr. Edward bilang tadi, antara pekerjaan sama menjalani hidup itu kayaknya emang harus lebih seimbang. Makanya kenapa aku pengen nge-quote dari kata-katanya Dolly Parton, salah satu singer favorit aku, yang dia pernah bilang, never get so busy making a living that you forget to make a life. Jadi jangan sampai sibuk cari nafkah, sampai kita lupa ngejalanin hidup gitu. Itu aja sih kalau saran dari aku, dan terima kasih dokter, terima kasih Mbak Sharon dan Mbak Erin. Anyway, bisa balik lagi Mbak Sharon mungkin. Baik, terima kasih Kak Jo. Bener banget ya kata-kata dari Kak Jo. Sekarang langsung aja ya kita umumin untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke, nanti sebelumnya untuk pemenangnya jangan lupa ya untuk follow Instagram YesDoc, dan langsung boleh aja DM ke Instagram kami di YesDoc_ID. Baik. Baik, untuk 3 pertanyaan terbaik adalah jatuh ke Kakak Ajeng. Tadi sebelumnya pertanyaan ini tentang burnout ya, lelah mulu, bagaimana mendatangkan motivasi. Lalu yang kedua pemenangnya adalah Dina Mala. Nah, untuk Kak Dina Mala ini bagaimana kita bisa menghindari toxic productivity saat kita WFH. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari Kakak Rifda Safab. Bagaimana menghilangkan overthinking saat pulang kerja. Baik, demikian teman-teman. Nanti jangan lupa ya teman-teman yang pemenangnya yang tadi saya sebutkan ya. Ada Kak Ajeng, Kak Dina, dan Kak Rifda. Jangan lupa follow Instagram YesDoc dulu, YesDoc_ID. Dan untuk para pemenangnya jangan lupa juga DM ke Instagram kita untuk hadiahnya. Baik teman-teman, demikian ya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banget teman-teman yang sudah join di siang hari ini. Semoga sharing siang hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa bikin lebih semangat juga ya. Sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya.